Halo sobat, apa kabar? Selamat datang. Oke sobat, pada kesempatan kali ini seperti biasa kita akan kembali jalan-jalan, dan tujuan jalan-jalan kita di kesempatan ini adalah ke Monumen Bajra Sandi di Denpasar, Bali. Ini adalah monumen bersejarah di Bali dan juga ada museumnya di dalam monumen ini, saudara-saudara. Perjalanan kali ini sebenarnya bukan acara saya ya, tapi saya menemani teman saya Mbak Sri dan suaminya yang sedang liburan ke Bali. Sebelum memasuki kawasan monumen, tentu saja kita harus beli dulu tiketnya ya di ruang tiket ini. Dan untuk tiketnya ini kami beli dua saja karena saya statusnya adalah sebagai guide, jadi tidak usah beli tiket gitu. Untuk memasuki kawasan Monumen Bajra Sandi ini ada banyak sekali anak tangga yang harus kita lewatin. Saya nggak ngitung sih, tapi lumayan banyak ini, dari bawah itu sampai ke monumennya itu lumayan banyak tangga yang harus dinaikin. Dan ya sebenarnya cukup apa ya, untuk beberapa orang mungkin akan cukup melelahkan. Untungnya ada beberapa trap gitu, seperti biasanya candi-candi itu kan tiap berapa anak tangga itu ada trap-trapnya untuk beristirahat, untuk duduk-duduk, untuk foto-foto gitu ya. Jadi nggak langsung dari paling bawah sampai paling atas tuh nggak langsung anak tangga semua, ada trap. Satu trap nanti isinya taman, nanti trap selanjutnya taman lagi, baru naik lagi, taman lagi, baru naik lagi, kayak gitu. Nah seperti ini adalah taman yang ada di trap menuju ke Monumen Bajra Sandi. Jadi kita nih kalau mau masuk ada beberapa gerbang yang bisa dimasukin, dan kita sedang menuju ke salah satu gerbang di Monumen Bajra Sandi. Tamannya sangat-sangat terawat dan sangat-sangat indah. Jadi bikin betah gitu ya. Ya ini dia monumennya, kalau dari agak jauh itu monumennya seperti ini. Di dindingnya itu banyak sekali relief-relief gitu ya. Gerbangnya juga mewah banget. Yang pasti bangunan Monumen Bajra Sandi ini kalau menurut saya salah satu bangunan berarsitektur klasik Bali yang sangat mewah sekali gitu. Sangat mewah banget. Wow lah, bisa dibilang wow. Sebagai pecinta karya klasik dan budaya, saya sangat suka dengan ornamen-ornamennya dan juga arsitek dari Monumen Bajra Sandi ini. Luar biasa menurut saya, sangat-sangat luar biasa. Penuh dengan ornamen dan relief dan juga ukiran-ukiran yang kualitasnya itu nggak kaleng-kaleng. Kualitas pengerjaannya halus banget, rumit banget, dan mantap. Kemewahan arsitektur dari Monumen Bajra Sandi ini tentu saja memberikan banyak pilihan kepada pengunjung untuk mencari spot-spot foto gitu. Jadi banyak banget pilihan tempat yang bisa dijadikan background foto-foto, baik itu foto sendiri maupun foto bersama kelompok atau grup yang datang ke sini. Karena saya lihat ada banyak sekali grup-grup dari pengunjung atau wisatawan yang mengunjungi tempat ini. Nah sekarang kami ini memasuki ruang utama dari Monumen Bajra Sandi ya. Jadi kita sudah memasuki monumen itu sendiri. Kita naik tangga lagi ke atas untuk melihat apa saja yang ada di dalam monumen ini. Atau mungkin bisa dibilang museum ya, karena bagian dalam dari Monumen Bajra Sandi itu adalah museum. Museum yang menceritakan tentang sejarah Bali sejak dari zaman purba sampai dengan zaman modern. Di dalam nanti kita akan melihat semacam relief ya, bukan relief, kayak semacam diorama gitu loh, diorama perjalanan sejarah Bali dari zaman purba sampai zaman modern, zaman terkini gitu. Koleksi diorama ini dimulai dari kisah Bali pada zaman purba yang menceritakan tentang kehidupan di Bali pada zaman dahulu, pada zaman purba sebelum mengenal kehidupan modern. Diorama pertama menceritakan kehidupan manusia purba di Bali yang sedang berburu babi hutan dengan kapak genggam dan juga memetik buah-buahan dari pohonnya. Diorama kedua adalah kehidupan di Bali pada zaman perundagian atau zaman perunggu sekitar 2000 tahun sebelum Masehi, di mana pada masa ini masyarakat
zaman kuno di Bali itu sudah mengenal sistem penguburan mayat yang disimpan dalam sarcopagus, dan selain itu juga sudah mengenal sistem pengolahan perunggu. Pada diorama ketiga menceritakan tentang stupika dan prasasti Sukawana dari sekitar tahun 778 Masehi. Pada masa ini Bali sudah memasuki zaman sejarah dengan ditemukannya stupika tanah liat di Pejeng dan prasasti tembaga yang disimpan di Pura Desa Sukawana Kintamani. Diperlihatkan juga dalam diorama para pendeta yang sedang bersemedi di ceruk, dan ada juga pendeta yang sedang keluar dari pasramannya. Diorama keempat menceritakan tentang Resi Markandia, pertapa dari Dieng, Jawa Tengah, yang mengajarkan untuk menanam pancadatu, yaitu 5 macam logam: emas, perak, besi, tembaga, dan kuningan. Kemudian disertai upacara butayatnya sebagai sarana untuk keselamatan. Tampak pada diorama Resi Markandia sedang menyerahkan pancadatu kepada pengiringnya. Sementara di latar belakang terlihat kesibukan di Desa Taro Gianyar yang sedang membangun Balai Agung. Diorama kelima menceritakan tentang Sri Kesari Warmadewa, raja dari dinasti Warmadewa yang memerintah pada tahun 914 Masehi. Beliau membuat Tugu Kemenangan atau Jaya Stamba di Desa Blanjong Sanur, yang menceritakan tentang kemenangan Sri Kesari Warmadewa dalam menghadapi musuh-musuhnya di daerah Gurun dan Sawul. Diorama keenam menceritakan tentang Sri Ratu Gunapriya Dharmapatni, putri dari Raja Makuta Wangsawardhana, raja dari Jawa Timur, yang menikah dengan pangeran dari Bali yang bergelar Sri Darmodayana Warmadewa. Pada masa pemerintahan mereka, kehidupan ketatanegaraan dan keagamaan di Bali berjalan dengan sangat baik, terutama setelah kedatangan seorang pendeta dari Jawa bernama Empu Kuturan. Diorama ketujuh menceritakan tentang Empu Kuturan yang datang ke Bali pada abad ke-11 Masehi untuk menata dan menyempurnakan kehidupan keagamaan dan kemasyarakatan di Bali, di antaranya di bidang adat istiadat. Pada diorama nampak Balai Agung, Meru, dan Merajapati sebagai simbol dari pura desa, pura Puse, dan pura Dalem. Ketiga pura ini disebut Pura Kayangan 3. Diorama ke-8 menceritakan tentang kehidupan Banjar di Bali pada abad yang ke-11. Sejak pemerintahan Raja Ugrasena dari Wangsa Warmadewa di Bali, penataan desa dengan sistem Banjar sudah dimulai. Masyarakat diberikan kesempatan untuk berkembang melalui mekanisme hubungan sosial yang berpusat pada Banjar masing-masing. Diorama ke-9 menceritakan tentang sistem Subak, yaitu sistem irigasi tradisional Bali yang dipimpin oleh Kelian Subak beserta dengan pengurusnya. Ceritanya, pada sekitar abad ke-11, Sri Aji Anak Wungsu menggantikan Raja Marakata Pangkaja, anak tertua dari Gunapriya Dharmapatni. Ketika zaman itu, hutan-hutan dibuka untuk lahan persawahan dan ladang, dan diperkenalkan sistem Subak dengan dibangunnya bendungan sederhana beserta sistem pengaturan airnya. Diorama ke-10 menceritakan tentang Sri Asta Suraratna Bumi Banten atau Sri Gajah Waktra atau Sri Dalem Bedahulu, generasi terakhir Raja-Raja Bali Aga yang memerintah di Bali. Pada masa ini, utusan Majapahit yaitu Patih Gajah Mada datang ke Bali dalam rangka menyatukan Nusantara. Bagian lain diorama memperlihatkan Patih Kebu Iwa yang sedang memimpin pembangunan Balai Agung. Diorama ke-11 menceritakan tentang pelantikan Sri Kresna Kepakisan, keturunan Brahmana dari Daha Kediri, sebagai Adipati Majapahit di Bali di Istana Samprangan pada sekitar tahun 1347 sampai 1350 Masehi. Pada saat pelantikan ini, Patih Majapahit yaitu Patih Gajah Mada datang dan mempersembahkan keris Ki Durga Dungkul sebagai simbol restu Raja Majapahit atas pelantikan beliau.